Hidup di Tiongkok 2025, budaya Tiongkok, perjalanan, dan para perempuan yang sulit dipercaya. Dokumenter perjalanan sepanjang sejarah umat manusia, Tiongkok telah berdiri sebagai salah satu peradaban tertua dan paling bertahan lama di dunia. Selama lebih dari 4.000 tahun, meski diterpa perang, pergantian dinasti, dan perpecahan, bangsa Tiongkok tetap menjaga bahasa, tulisan, dan tradisi mereka, bertahan di saat banyak peradaban kuno lain lenyap. Kesinambungan ini sejak lama menumbuhkan keyakinan bahwa negeri mereka adalah pusat dunia. Istilah Zonghua sendiri berarti tanah di pusat segalanya di bawah langit. Dan dulu, keyakinan itu memang benar, terutama pada masa dinasti Tang, lebih dari 1000 tahun lalu, sebuah zaman keemasan yang sering digambarkan sebagai masa paling gemilang dalam sejarah Tiongkok. Saat itu, ibu kota kekaisaran dihuni lebih dari 1 juta penduduk, jauh melampaui kota-kota Eropa pada masa yang sama. Para pedagang dari seluruh Asia, Timur Tengah, dan Eropa berkumpul di sini untuk berdagang di sepanjang jalur sutra, menukar emas, perak, sutra rempah-rempah, dan gagasan. Tiongkok bukan hanya menjadi jantung perdagangan global, tetapi juga pusat inovasi budaya dan ilmu pengetahuan. Pada periode ini, bangsa Tiongkok menciptakan kertas, teknik percetakan, dan meisyu, 3 terobosan yang mengubah arah sejarah dunia. Kertas dan percetakan membuat pengetahuan menyebar cepat, mendorong literasi serta pendidikan lintas generasi. Meisyu, yang awalnya dipakai untuk perayaan, kemudian merevolusi peperangan ketika diperkenalkan ke barat. Seni dan sastra pun berkembang pesat. Puisi dinasti Tang mencapai puncaknya, dengan karya-karya dari era itu yang hingga kini masih dipelajari di seluruh Asia. Tiongkok berdiri di puncak kekuatan ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan, benar-benar seperti dunia berputar di sekelilingnya. Namun, bahkan kekaisaran terbesar pun bisa merosot. Menjelang abad ke-19, ketika Barat memasuki zaman industri, Tiongkok bertahan pada sistem lamanya dan mulai tertinggal. Setelah kalah dalam Perang Candu, negara ini memasuki masa menyakitkan yang dikenal sebagai abad penghinaan, sebuah masa kemiskinan, invasi asing, dan perjuangan nasional. Meski begitu, penghinaan ini justru menjadi pemicu kebangkitan. Bertekad merebut kembali posisinya di puncak dunia, generasi demi generasi rakyat Tiongkok bekerja tanpa lelah untuk membangun kembali. Dan hari ini, ketika negara itu bangkit sekali lagi, mimpi berusia ratusan tahun untuk kembali menjadi pusat kekuatan global, mungkin akhirnya berada dalam jangkauan. Setelah kembali meraih kemerdekaan, Tiongkok adalah negara yang sangat miskin dan belum berkembang. Saat itu, produk domestik bruto per kapita mereka hanya sekitar $100 per tahun, menempatkannya sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Namun, hanya dalam sedikit lebih dari 40 tahun, Tiongkok bangkit menjadi ekonomi terbesar kedua di bumi, tepat di bawah Amerika Serikat, dengan total produk domestik bruto melampaui $17 triliun. Rata-rata tingkat pertumbuhan tahunannya bertahan di kisaran 9 hingga 10%. Mengangkat lebih dari 800 juta orang keluar dari kemiskinan dan meningkatkan standar hidup dengan kecepatan yang belum pernah tertandingi dalam sejarah. Banyak ekonom menyebut transformasi ini sebagai keajaiban ekonomi Tiongkok. Untuk memahami skalanya, Tiongkok kini menjadi eksportir barang terbesar di dunia, menyumbang lebih dari 14% dari ekspor global. Dari ponsel, komputer, pakaian, dan mainan hingga kendaraan listrik dan panel surya, besar kemungkinan Anda sedang menggunakan sesuatu yang bertuliskan Made in China. Negara ini juga memimpin produksi baja, semen, mobil, dan elektronik, dengan hampir sepertiga barang industri dunia diproduksi dan diekspor dari sini. Pelabuhan Shanghai saja menangani lebih banyak muatan dibandingkan gabungan 5 pelabuhan terbesar di Amerika Serikat. Dari negara miskin, Tiongkok telah menjadi pabrik dunia dan kini menargetkan untuk melampaui Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar secara global. Laju pembangunannya begitu cepat, sampai-sampai pengunjung dari negara maju pun sering merasa seperti melangkah ke masa depan. Di sini, hampir semuanya otomatis, mulai dari pembayaran dan transportasi hingga layanan sehari-hari. Orang jarang menggunakan uang tunai. Cukup dengan sebuah ponsel pintar, mereka bisa berbelanja, membayar makanan, membuka pintu hotel, atau memesan taksi melalui kode QR, pengenalan wajah, atau pemindaian telapak tangan. Banyak restoran dan kafe bahkan tidak lagi mempekerjakan kasir. Sebaliknya, makanan dipesan secara digital dan diantar oleh robot layanan. Robot kini umum ditemui di hotel, rumah sakit, perusahaan, bahkan taman. Jika Anda sempat menelusuri TikTok selama pandemi COVID-19,
Anda mungkin melihat robot-robot Tiongkok yang bisa berbicara, tersenyum, dan bahkan manyun seperti manusia. Dalam beberapa tahun saja, mereka menjadi lebih canggih lagi. Banyak orang Tiongkok yang kaya kini membeli robot untuk dijadikan pelayan pribadi atau bahkan hewan peliharaan. Berjalan di kota-kota Tiongkok, Anda juga akan melihat drone pengantar melintas di langit, membawa paket dari gudang, dan mendarat langsung di depan pintu hanya dalam hitungan menit. Untuk perjalanan antar kota, sistem kereta cepat Tiongkok termasuk yang paling mengesankan di dunia. Kereta melaju mulus antar kota, bahkan lebih cepat daripada pesawat. Jika Anda mengunjungi negara ini 40 tahun lalu dan kembali hari ini, Anda hampir tidak akan mengenalinya. Namun, transformasi ini masih baru permulaan. Masih ada lebih banyak sisi kehidupan di Tiongkok yang lebih mencengangkan, menunggu untuk ditemukan. Di balik pencapaian luar biasa ini, berdiri lebih dari 1 miliar warga Tiongkok, yang dikenal sebagai salah satu masyarakat paling pekerja keras dan paling disiplin di dunia. Di Tiongkok, pekerja bukan sekadar tanggung jawab, ini adalah soal kebanggaan nasional. Dari para pekerja pabrik, karyawan kantor, hingga buruh jalanan, semua orang berbagi semangat kolektif untuk ikut mendorong pertumbuhan negara. Dedikasi ini melahirkan sebuah fenomena budaya yang dikenal sebagai 996. Yang berarti bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Berjalanlah di kota besar manapun pada malam hari, dan kamu masih akan melihat tak terhitung jendela kantor yang menyala, dengan ribuan orang tenggelam dalam pekerjaan mereka. Ritme yang tanpa henti ini memang membantu mendorong kebangkitan Tiongkok dengan sangat cepat, tetapi juga membawa efek samping. Banyak orang, terutama generasi muda, kini mulai merasakan dampaknya. Menghadapi persaingan yang brutal, harga rumah yang melambung, serta gaya hidup yang nyaris tak pernah memberi jeda. Dari kelelahan ini muncul sebuah gerakan sosial baru, Tangping, yang berarti berbaring datar. Ini mencerminkan pilihan anak muda untuk memperlambat langkah, menjauh dari perlombaan tanpa akhir, dan mencari kehidupan yang lebih sederhana serta lebih bermakna. Banyak yang kembali ke kampung halaman menanam sayur, membaca, atau sekadar hidup tenang. Menemukan kebahagiaan dalam keseimbangan, bukan dalam ambisi. Naiknya tren berbaring datar memicu perdebatan nasional. Bagi generasi yang lebih tua dan kaum tradisionalis, hal ini dianggap sebagai kemalasan atau menyerah. Bertentangan dengan etos kerja Tiongkok yang sudah mengakar lama. Namun bagi anak muda, Tangping bukanlah pemberontakan, melainkan cara bertahan. Ini tentang merebut kembali waktu, ketenangan, dan keseimbangan emosi di tengah sistem yang seakan tak pernah berhenti bergerak. Di Tiongkok modern, ketika ambisi menjadi mesin kemajuan, bentuk perlawanan yang sunyi ini sedang mengubah cara orang berbicara tentang kesuksesan, kebahagiaan, dan harga nyata dari pertumbuhan tanpa akhir. Di Tiongkok modern, tekanan yang dihadapi anak muda jauh melampaui urusan pekerjaan. Pernikahan juga menjadi beban berat lainnya, terutama bagi perempuan. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi ratusan tahun nilai tradisional, mereka yang tetap lajang setelah usia 25 tahun, khususnya perempuan, sering diberi label sebagai sisa. Orang tua, kerabat, bahkan tetangga terus-menerus menekan mereka agar cepat menikah dan menetap. Namun, banyak perempuan muda Tiongkok saat ini mengadopsi pola pikir yang berbeda. Terpapar ide-ide global yang menekankan kemandirian dan kebebasan pribadi, mereka tidak lagi terburu-buru untuk menikah. Sebaliknya, mereka fokus membangun karier, memulai bisnis, dan meraih kestabilan finansial, seringkali pada usia yang luar biasa muda. Ketika sudah sukses, banyak yang memilih hidup sendiri, menikmati hidup sesuai pilihan mereka, daripada terikat oleh ekspektasi tradisional. Sikap ini sebagian berasal dari sifat konservatif budaya keluarga di Tiongkok, di mana perempuan masih sangat sering diharapkan untuk mengurus suami, anak, dan mertua. Bagi banyak perempuan modern, model pernikahan tradisional seperti ini menjadi alasan besar untuk mundur. Akibatnya, semakin banyak perempuan Tiongkok yang lebih memilih berkencan dengan orang asing, karena budaya mereka sering dipandang lebih terbuka dan lebih setara. Dalam masyarakat yang relatif tertutup, memiliki pacar asing bahkan bisa dianggap sebagai simbol kebanggaan dan keunikan diri. Banyak yang secara terbuka membagikan hubungan lintas budaya mereka di media sosial, merayakan pengalaman mereka yang berbeda dari biasanya. Jika kamu berjalan-jalan di jalanan kota-kota besar, sangat umum melihat pasangan Tiongkok dan Barat bergandengan tangan, mengobrol santai, dan menarik tatapan penasaran dari para pejalan kaki.
Dan jika kebetulan kamu seorang pria dengan tinggi lebih dari 180 cm, kamu sudah punya keuntungan besar. Perempuan Tiongkok memang sangat menyukai pria bertubuh tinggi. Mereka juga cenderung mengagumi pria yang memakai kacamata setengah bingkai, karena mereka percaya gaya ini memberikan kesan cerdas dan berkelas. Jadi, kalau kamu berencana menaklukkan hati gadis Tiongkok, detail kecil itu bisa sangat membantu. Sementara itu, pria Tiongkok punya standar kecantikan mereka sendiri. Salah satu hal yang mereka anggap sangat menarik pada perempuan adalah stoking ketat berwarna hitam. Bagi mereka, pilihan mode ini melambangkan keanggunan dan daya tarik yang halus. Kamu akan sering melihat perempuan Tiongkok memadukan gaun dengan stoking hitam saat keluar. Bukan semata-mata untuk menarik perhatian, tetapi karena itu menonjolkan sesuatu yang dianggap ideal dalam estetika Tiongkok. Kaki yang panjang dan ramping. Dalam budaya Tiongkok, tampilan seperti ini mencerminkan rasa percaya diri dan kehalusan, sebuah keseimbangan antara kesopanan dan keanggunan. Kamu ingin tahu lebih banyak tentang cara mendekati perempuan Tiongkok atau menjelajahi bagian menarik lainnya dari budaya Tiongkok? Kalau iya, tulis komentar dengan angka 4 di bawah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana Tiongkok bisa tetap menjadi salah satu negara yang paling tertutup, namun juga paling aman di kawasan ini. Tiongkok sering digambarkan sebagai negara yang tertutup, karena internetnya beroperasi dalam sistem yang benar-benar terpisah. Warganya tidak menggunakan Google, YouTube, Facebook, atau X. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan platform dalam negeri. Baidu menggantikan Google, Weibo berperan seperti Twitter, Youku menjadi seperti YouTube, dan WeChat menggabungkan pesan, layanan transportasi, pesan antar makanan, serta pembayaran dalam satu aplikasi. Aplikasi global diblokir karena Tiongkok ingin mengelola informasi di dalam batas digital mereka. Dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, pemerintah meyakini kontrol ketat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran berita palsu atau konten berbahaya. Untuk menegakkan hal ini, Tiongkok membentuk administrasi dunia siber yang menentukan apa yang boleh dilihat dan apa yang harus menghilang. Setiap hari, jutaan unggahan dipindai, disaring, dan disensor. Unggahan bisa dihapus, judul berita diubah, atau kata-kata sensitif diblokir dalam hitungan menit. Akibatnya, netizen Tiongkok mengembangkan bahasa online yang rahasia untuk menghindari sensor. Mereka memakai emoji, kode, atau gambar tulisan tangan untuk berbagi gagasan. Beberapa blogger terkenal yang dijuluki penyair sensor menulis dengan metafora halus dan sindiran untuk menyampaikan opini secara tidak langsung. Namun, internet hanyalah satu bagian dari sistem yang lebih luas. Tiongkok juga menjalankan program kredit sosial yang memberi nilai pada perilaku warga. Setiap orang memiliki skor kepercayaan berdasarkan aktivitas keuangan, pelanggaran lalu lintas, dan perilaku sosial. Membayar utang tepat waktu menaikkan skor, melanggar hukum atau membuat keributan menurunkannya. Mereka yang memiliki skor rendah dapat menghadapi pembatasan untuk membeli tiket pesawat atau kereta, atau kesulitan memperoleh pinjaman bank, sementara pemilik skor tinggi mendapat berbagai keuntungan dan prioritas dalam perekrutan kerja. Di beberapa kota, bahkan ada papan warga teladan, mirip seperti sekolah yang memberi penghargaan kepada siswa berprestasi. Sistem ini berjalan efisien berkat jaringan kamera keamanan Tiongkok yang sangat luas, lebih dari 600 juta kamera. Kira-kira satu kamera untuk setiap 2 warga. Hampir kemanapun Anda pergi, Anda berada di bawah pengawasan. Hal ini membuat Tiongkok mampu menjaga keamanan yang ketat, dengan tingkat kejahatan, pencurian, dan terorisme jauh lebih rendah dibanding banyak negara lain dengan jumlah penduduk serupa. Namun sisi lainnya adalah warga hampir tidak memiliki privasi. Meski begitu, banyak orang Tiongkok menerima kondisi ini, karena mereka percaya keamanan berarti kebahagiaan. Bagi mereka, pemantauan konstan bukan beban, melainkan rasa tenang. Sebuah promi yang membentuk kehidupan modern di Tiongkok. Meski hidup di masyarakat modern, di mana hampir semuanya diatur oleh teknologi dan data, masyarakat Tiongkok tetap menjaga tradisi berusia ratusan tahun serta keyakinan spiritual yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling umum adalah kepercayaan bahwa orang yang telah meninggal tetap hidup di alam setelah kematian dan masih membutuhkan uang, rumah, serta barang-barang, seperti saat mereka masih hidup. Karena itu, pada hari-hari raya tertentu, yang dianggap sebagai momen untuk menghubungkan dua dunia, keluarga membakar replika kertas berupa uang, mobil, ponsel, bahkan rumah utuh, untuk dikirim kepada orang tercinta yang telah tiada.
Pada kenyataannya, persembahan ini dibuat dari papier-mâché, dengan detail yang sangat rapi untuk meniru benda asli. Mulai dari iPhone dan tas tangan hingga villa mini dan pesawat. Setelah membelinya, orang-orang membakarnya di pemakaman, percaya bahwa asap akan membawa hadiah itu ke sisi lain. Jika para leluhur terawat dengan baik, keluarga yang masih hidup diyakini akan menerima keberuntungan dan berkah sebagai balasannya. Selain pemujaan leluhur, masyarakat Tiongkok juga memasang al kecil di rumah atau toko mereka untuk menghormati dewa kekayaan, sosok yang dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran. Ruang dekoratif kecil ini biasanya dekat pintu masuk atau di sudut rendah, berisi patung dewa kekayaan, dikelilingi lilin merah, buah segar, serta camilan yang diganti setiap hari. Dipercaya bahwa menjaga sudut sakral ini tetap rapi dan terawat akan memastikan bisnis lancar, membawa hoki dan menarik pelanggan. Pada hari-hari khusus seperti awal bulan lunar atau hari dewa kekayaan, mereka menyalakan dupa dan memberikan persembahan lebih banyak. Mirip seperti kebiasaan masyarakat barat yang mencari keberuntungan di awal tahun atau sebelum membuka toko baru. Di luar dewa kekayaan, Tiongkok juga menghormati dewa-dewa yang unik. Di Guangdong, sebagian orang memuja dewa kondom, berdoa untuk keberuntungan, cinta, dan kesehatan. Di Hong Kong, bahkan ada kuil untuk dewa babi panggang, tempat para pemuja mempersembahkan babi panggang utuh demi memohon kelancaran bisnis. Beberapa desa pedesaan juga memuja tokoh fiksi, pahlawan rakyat, atau figur sejarah, selama mereka dianggap sakral dan mampu memberikan berkah. Seiring dengan itu, masyarakat Tiongkok juga memegang keyakinan kuat pada Feng Shui, seni kuno menata ruang dan arah agar selaras dengan energi alam. Mereka percaya bahwa segala hal, mulai dari arah rumah, tata letak ruang kerja, warna pakaian, hingga tanggal pernikahan, bisa memengaruhi keberuntungan, kesehatan, dan kesuksesan. Orang-orang kaya sering menghabiskan puluhan ribu dolar untuk menyewa ahli Feng Shui agar rumah selaras dengan energi yang baik, menata ulang furnitur, atau mengubur batu permata sebagai perlindungan. Bahkan proyek arsitektur besar di Tiongkok dibangun sesuai prinsip Feng Shui. Gedung kantor pusat CCTV di Beijing memiliki desain lingkar tertutup yang melambangkan aliran energi yang terus-menerus, sementara kantor pusat HSBC di Hong Kong dirancang dengan jalur angin yang menghadap ke laut, simbol kekayaan dan peluang tanpa batas. Namun, pernah ada masa panjang ketika Tiongkok melarang sepenuhnya kegiatan spiritual dan keagamaan. Setelah tahun 1949, ketika Republik Rakyat Tiongkok didirikan, pemerintah baru berupaya membangun masyarakat ateis dengan menyatakan bahwa pemujaan, ramalan, dan ritual adalah takhayul. Slogan populer saat itu adalah, "Percaya pada sains, bukan pada dewa." Baru setelah tahun 1978, ketika kebijakan reformasi dan keterbukaan dimulai, warga Tiongkok kembali bebas menghidupkan festival tradisional, adat, dan keyakinan mereka. Dan jika ada tempat yang paling jelas memperlihatkan kontras antara spiritualitas kuno dan kemajuan modern, tempat itu adalah Beijing, ibu kota di mana ribuan tahun kepercayaan hidup berdampingan dengan cakrawala inovasi dan kekuatan, menjadi simbol jiwa Tiongkok modern. Beijing adalah salah satu kota tertua di Tiongkok, dengan sejarah yang membentang lebih dari 3.000 tahun, dan lebih dari 800 tahun sebagai ibu kota negara. Banyak dinasti memilih lokasi ini karena letak geografisnya yang strategis, sangat ideal untuk pemerintahan sekaligus pertahanan. Di jantung kota berdiri kota terlarang, sebuah istana raksasa dengan hampir 10.000 ruangan yang dahulu menjadi tempat tinggal 24 kaisar. Hanya beberapa ratus meter dari sana terdapat lapangan Tiananmen, pusat berbagai lembaga pemerintahan dan simbol kuat dari Tiongkok modern. Berbeda dengan banyak ibu kota yang berkembang cepat hingga kehilangan jati diri, Beijing justru berhasil mempertahankan kekayaan kawasan tradisionalnya. Di antara gedung pencakar langit berlapis kaca, kamu masih bisa menemukan hutong, ganggang sempit yang dipagari dinding bata abu-abu dan atap genteng kuno. Warga di sana hidup seperti masa lampau, memasak dengan kompor batu bara, menggantung lentera merah, dan mengobrol di depan rumah. Namun, hanya dengan berjalan sebentar, kamu sudah tiba di distrik keuangan modern, tempat perusahaan besar dan pusat belanja mewah mendominasi garis langit. Inilah yang membuat Beijing menjadi kota langka, tempat tradisi berdampingan dengan modernitas, dan keduanya tetap memiliki peran pentingnya masing-masing. Meski menjadi ibu kota negara yang ateis, Beijing masih menyimpan tak terhitung kepercayaan kuno. Kota ini memiliki ratusan kuil dan tempat pemujaan, dan di antaranya,
Kuil surga adalah yang paling menonjol. Bangunan bundar beratap biru di dalam taman yang luas ini dulu menjadi tempat para kaisar berdoa agar cuaca bersahabat. Kini penduduk lokal masih datang setiap pagi untuk membakar dupa demi keberuntungan dan berlatih tai chi di bawah pepohonan. Situs penting lainnya adalah Kuil Lama, yang dianggap sebagai pusat Buddhisme Tibet terbesar di Beijing. Awalnya, tempat ini merupakan kediaman seorang pangeran dinasti Qing, lalu berubah menjadi kuil Tantra, dan kini menjadi lambang harmoni antara budaya Tibet dan Han. Sebuah bukti hidup bahwa kepercayaan kuno masih terus tumbuh dan bertahan di tengah ibu kota modern. Selain warisan budaya dan sejarahnya, Beijing juga merupakan pusat teknologi terdepan. Jaringan kereta bawah tanahnya membentang lebih 700 km, menempati peringkat kedua di dunia. Bandara Internasional Beijing Daxing, yang bentuknya menyerupai bintang bersayap 5, adalah salah satu bandara tercanggih di dunia, mampu melayani lebih dari 100 juta penumpang setiap tahun. Kawasan Zhongguancun, yang sering dijuluki Silicon Valley-nya Tiongkok, menjadi rumah bagi Baidu, Lenovo, Xiaomi, dan ribuan startup. Di sini, mobil tanpa pengemudi, robot layanan, dan pembayaran dengan pengenalan wajah sudah menjadi pemandangan biasa. Jika siang hari di Beijing mencerminkan disiplin, keteraturan, dan kerja, maka malam memperlihatkan sisi lain kota ini, penuh warna, berenergi, dan sangat hidup. Kios makanan, lampu neon, dan musik memenuhi jalanan, membuktikan bahwa bahkan setelah ribuan tahun, Beijing tetap menjadi tempat di mana sejarah, keyakinan, dan energi modern berpadu dengan begitu mulus. Di Tiongkok, budaya malam adalah bagian penting dari kehidupan kota modern. Menurut Kementerian Perdagangan, aktivitas setelah matahari terbenam menyumbang lebih dari 60% pendapatan retail harian di kota-kota besar. Setelah pukul 7 malam, ketika kantor-kantor tutup, pusat kota justru semakin ramai karena orang-orang keluar untuk makan, berbelanja, dan bersantai. Di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, banyak toko, supermarket, dan minimarket beroperasi 24 jam sehari, mencerminkan gaya hidup kota yang seakan tak pernah tidur. Kuliner malam adalah sisi paling khas dari kehidupan kota di Tiongkok. Di berbagai provinsi, jalanan makanan malam tetap buka hingga pukul 2 atau 3 dini hari. Saat restoran tutup, warung kecil dan pedagang kaki lima justru menjadi yang paling sibuk. Bagi masyarakat Tiongkok, makan malam bukan sekadar soal makanan. Ini adalah kesempatan untuk bertemu, mengobrol, dan menjalin kedekatan. Banyak kelompok berkumpul untuk menikmati sate tusuk, mie pedas, pangsit, bubur, atau bir dingin. Menurut Meituan, lebih dari 40% pesanan makanan dilakukan setelah pukul 9 malam, menunjukkan bahwa kebiasaan makan larut malam sudah menjadi rutinitas, bahkan bagi mereka yang tetap di rumah. Setelah makan malam, banyak orang melanjutkan dengan hiburan, dan KTV atau karaoke tetap menjadi favorit. Tiongkok memiliki lebih dari 100.000 ruang KTV, melayani ratusan juta orang setiap tahun. Kafe, toko bubble tea, bar, dan klub juga sangat populer di kalangan anak muda. Di kawasan permukiman, suasananya berubah. Setiap malam, jutaan lansia berkumpul di taman dan alun-alun untuk ikut square dancing. Ciri khas budaya Tiongkok yang memadukan olahraga dan keakraban sosial, membuat komunitas tetap aktif dan penuh kegembiraan. Di balik gemerlap cahaya, Tiongkok juga berdinau step tak menjok Daksan dan Pejuisai. Terletak di Provinsi Anhui, Huangshan, atau Gunung Kuning, adalah salah satu destinasi paling ikut dan paling dicintai di Tiongkok. Pegunungan ini memiliki lebih dari 70 puncak yang menjulang di atas 1.000 meter, dengan Lian Hua Feng sebagai puncak tertingginya, mencapai hampir 1.900 meter. Huangshan terkenal dengan 4 keajaibannya, pohon pinus kuno, lautan awan, mata air panas, dan bebatuan granit dengan bentuk yang unik. Pohon pinus di sini tumbuh mendatar dari tebing-tebing curam, akarnya mencengkram batu selama berabad-abad. Kabut tebal menyelimuti gunung ini hampir sepanjang tahun, membentuk lautan awan yang mistis dan muncul lebih dari 200 hari setiap tahunnya. Bongkahan batu raksasa dipahat oleh waktu berubah menjadi bentuk-bentuk puitis, seperti batu terbang yang seolah melayang di udara, atau kakek yang menatap lautan, menyerupai sosok tunggal yang memandang menembus kabut. Selama berabad-abad, pemandangan bak dunia lain ini telah menginspirasi tak terhitung lukisan tinta, dan bahkan para pembuat film Hollywood pernah mengatakan bahwa puncak-puncak Huangshan menginspirasi gunung-gunung melayang dalam film Avatar. Kini, para pengunjung dapat menjelajahi puncak-puncaknya melalui sistem kereta gantung sepanjang 7 km.
Namun banyak yang tetap memilih mendaki jalur batu kuno untuk benar-benar merasakan keagungan gunung ini. Lebih ke selatan, ada lagi harta alam Tiongkok, Sungai Li di Provinsi Guangxi. Mengalir sekitar 80 km melewati kota Yangshuo, sungai ini berkelok di antara ratusan puncak batu kapur yang curam, lanskap dramatis yang dikenal sebagai medan karst, terbentuk oleh jutaan tahun erosi. Pemandangannya begitu menakjubkan hingga terpampang di uang kertas 20 yuan, dan bagi banyak pelancong, menyaksikannya langsung adalah impian seumur hidup. Pengunjung bisa meluncur menyusuri sungai dengan rakit bambu, hanyut melewati sawah dan desa-desa sunyi sambil menyaksikan para nelayan mendayung perahu mereka, dengan burung kormoran bertengger di samping. Saat malam tiba, sungai berubah menjadi panggung alam untuk Impression Liu Sanji, sebuah pertunjukan spektakuler yang disutradarai oleh Zhang Yimou. Ratusan penampil lokal bernyanyi dan menari di atas air, diterangi cahaya yang memantul dari pegunungan. Harmoni memukau antara alam dan seni. Dari perairan yang tenang ini, jika bergerak ke arah barat laut, Anda akan tiba di Dunhuang, Provinsi Gansu, di tepi Gurun Gobi. Dahulu merupakan pemberhentian penting di jalur sutra kuno. Dunhuang menjadi persimpangan peradaban, tempat budaya Tiongkok, India, dan Persia saling berpadu. Di tengah bukit-bukit pasir keemasan, terdapat mata air bulan sabit, sebuah oase alami yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun tanpa pernah mengering. Bentuknya yang berkilau seperti bulan sabit kontras dengan hamparan pasir luas. Tak jauh dari sana berdiri Gua Mogao yang tersohor ke seluruh dunia. Kompleks berisi lebih dari 700 gua yang dipahat sejak abad keempat, menyimpan 45.000 meter persegi mural dan ribuan patung Buddha. Seni di Mogao memadukan pengaruh Tiongkok, India, dan Barat, mencerminkan berabad-abad pertukaran budaya. Saat ini, setiap mural dan patung telah diawetkan secara digital melalui proyek Dunhuang Digital, sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa menjelajahi harta karun ini secara daring tanpa merusak aslinya. Lanskap Tiongkok bukan hanya indah. Mereka adalah museum hidup tempat sejarah, seni, dan misteri terus berdampingan, menunggu penjelajah berikutnya untuk mengungkap rahasia-rahasianya. Di Provinsi Jiangxi, dekat Danau Poyang, terdapat sebuah wilayah yang oleh penduduk setempat disebut segitiga bermudanya Tiongkok. Selama lebih dari 60 tahun, area ini menjadi pusat berbagai kejadian hilang secara misterius yang melibatkan kapal, pesawat, dan ekspedisi. Sejak tahun 1960-an, lebih dari 200 insiden tercatat di sini. Puluhan kapal tenggelam saat cuaca benar-benar tenang. Dalam satu kasus yang mengerikan, sebuah kapal beserta 20 awaknya lenyap dalam hitungan menit, tanpa meninggalkan jejak. Ketika tim penyelamat akhirnya menemukan bangkainya jauh di dasar air, badan kapal masih utuh, tanpa tanda tabrakan atau ledakan. Sebuah misteri yang hingga kini terus membingungkan para ahli. Para penyintas dari kejadian serupa menggambarkan pola aneh yang sama. Kabut mendadak, kompas yang tidak berfungsi, dan hilangnya arah secara menyeluruh, seolah danau itu sendiri menelan mereka bulat-bulat. Penduduk setempat berbisik bahwa di bawah Danau Poyang terdapat gerbang menuju dunia lain, sementara para ilmuwan menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal. Sebagian mengaitkan hilangnya kapal-kapal itu dengan arus bawah air yang sangat kuat, yang membentuk pusaran tersembunyi. Yang lain menduga adanya lubang runtuhan di dasar danau, terbentuk oleh batu kapur yang dapat menarik kapal ke bawah hanya dalam hitungan detik. Para ahli meteorologi juga mendeteksi medan magnet yang berfluktuasi di wilayah tersebut, yang mungkin mengacaukan instrumen navigasi. Namun, meski sudah diteliti selama puluhan tahun, tidak ada satu teori pun yang sepenuhnya menjelaskan semua kejadian hilang ini. Perpaduan aneh antara kekuatan alam dan peristiwa tak terjelaskan semakin mengukuhkan reputasi Danau Poyang sebagai segitiga bermudanya Tiongkok. Sebuah tempat di mana sains dan misteri hidup berdampingan. Sementara itu, di barat daya Tiongkok, fenomena lain tak kalah memancing rasa penasaran. Jauh di pedalaman Provinsi Sichuan, desa terpencil bernama Yinyang Jiaqi hanya menerima 3 jam sinar matahari setiap hari. Terletak di lembah dalam pegunungan Daliang, permukiman ini dikelilingi puncak-puncak menjulang yang menghalangi cahaya matahari hampir sepanjang hari. Bahkan saat musim panas, ketika matahari berada di titik tertinggi, cahaya hanya menyentuh desa ini antara pukul 11 siang hingga pukul 2 siang, sebelum bayangan kembali merebut lembah. Dahulu banyak yang menganggapnya sekadar legenda, tetapi survei geografis telah membuktikan bahwa fenomena ini benar adanya.
Para ahli menjelaskan bahwa topografi unik desa tersebut dan sudut datang matahari menciptakan kejadian langka ini. Karena itulah, penduduk desa membangun hidup mereka mengikuti kemunculan matahari yang singkat. Begitu sinar pertama muncul, mereka bergegas ke ladang, menjemur padi, mencuci pakaian, dan menyelesaikan semua pekerjaan luar ruangan sebelum gelap kembali datang. Siklus ini membentuk irama harian mereka selama beberapa generasi, menciptakan gaya hidup yang terasa seolah membeku dalam waktu. Sebuah dunia kecil penuh cahaya dan bayangan, tersembunyi di dalam Tiongkok modern. Namun, di balik semua misterinya, Tiongkok juga memikat dunia lewat festival-festivalnya yang semarak. Ketika tradisi berabad-abad meledak menjadi warna, musik, dan perayaan, memperlihatkan sisi lain dari negeri yang luas dan penuh teka-teki ini. Setiap bulan Januari, saat sebagian besar wilayah Tiongkok menghadapi suhu yang membekukan, kota Harbin di Provinsi Heilongjiang berubah menjadi negeri ajaib musim dingin yang mendunia melalui Festival Es dan Salju Internasional, acara terbesar sejenisnya di dunia. Mencakup area lebih dari 600.000 meter persegi, seluruh pameran ini dibangun dari es dan salju asli yang diambil langsung dari sungai Songhua. Lebih dari 10.000 perajin menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menciptakan istana, patung, jembatan, dan lentera es yang menjulang setinggi beberapa meter. Pada siang hari, bangunan-bangunan itu berkilau seperti kristal. Pada malam hari, ratusan ribu lampu LED mengubah kota beku tersebut menjadi lanskap mimpi yang bercahaya. Pertama kali diadakan pada tahun 1985, acara yang dulu bersifat lokal ini berkembang menjadi kompetisi internasional besar, menarik tim pemah dari berbagai penjuru dunia. Dengan suhu rata-rata sekitar minus 20 derajat Celcius, dinginnya cuaca membantu menjaga karya-karya seni ini tetap awet selama lebih dari 2 bulan, menciptakan pemandangan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Jika Harbin mewakili utara Tiongkok yang membeku, Festival Perahu Naga menangkap semangat bangsa yang menyala dan tradisi yang mendalam. Dirayakan pada hari kelima di bulan kelima kalender lunar, festival ini telah berlangsung lebih dari 2000 tahun untuk mengenang penyair Qu Yuan yang menenggelamkan dirinya sebagai bentuk protes terhadap korupsi pada masa negara-negara berperang. Untuk menghormatinya, para warga desa dulu berlomba dengan perahu untuk mencari jasadnya dan melemparkan bungkusan ketan lengket ke sungai agar ikan tidak mendekat. Kini tradisi ini terus hidup di seluruh negeri, dari Guangzhou hingga Hangzhou, di mana puluhan perahu berbentuk naga dicat merah dan kuning yang mencolok, berpacu mengikuti hentakan genderang. Festival ini menjadi ajang olahraga sekaligus perayaan budaya, diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda umat manusia, melambangkan persatuan, patriotisme, dan penghormatan kepada para pahlawan. Jauh di barat daya di Provinsi Yunnan, ada lagi perayaan spektakuler yang menandai Tahun Baru suku Dai, Festival Percikan Air. Diadakan setiap bulan April, festival ini berlangsung selama 3 hari penuh kekacauan yang gembira. Jalan-jalan dipenuhi warga lokal dan wisatawan yang saling menyiram air menggunakan ember, baskom, dan selang, dengan keyakinan bahwa air membawa keberuntungan, kemurnian, dan pembaruan. Mereka yang paling basah, konon akan mendapat nasib terbaik di tahun yang akan datang. Pagi hari dimulai dengan khidmat melalui ritual memandikan patung Buddha dengan air wangi. Namun menjelang siang, perayaan meledak menjadi perang air besar-besaran. Tawa bergema di sepanjang jalan. Saat malam tiba, kemeriahan berlanjut dengan pelepasan lentera langit, lomba perahu dan kembang api, memadukan hiburan dengan makna spiritual yang dalam, membasuh kesialan dan menyambut kemakmuran serta kebahagiaan. Dan tentu saja, tidak ada perjalanan menyusuri Tiongkok yang benar-benar lengkap tanpa menjelajahi kulinernya. Sebuah dunia rasa yang luas dan beragam, sama seperti negaranya sendiri. Saat membicarakan kuliner Tiongkok, ada satu hidangan yang langsung menonjol sebagai simbol nasional, bebek Peking. Berasal dari dinasti Yuan, lebih dari 700 tahun lalu, hidangan istimewa ini dahulu hanya disajikan untuk jamuan kekaisaran. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya rasanya, melainkan juga ketelitian dan ritual dalam cara memasak serta penyajiannya. Setiap bebek harus berbobot sekitar 3 kg, dipanggang di atas kayu buah agar menghasilkan aroma lembut yang khas. Saat matang sempurna, kulitnya berubah keemasan dan renyah, mengeluarkan bunyi krek halus ketika diiris. Sang koki lalu mengirisnya menjadi tepat 108 potong tipis, melambangkan 108 pahlawan dalam cerita rakyat Tiongkok. Para penikmat membungkus tiap potongannya dengan pancake tipis,
daun bawang, dan saus kacang manis, menciptakan keseimbangan tekstur dan rasa yang pas. Lebih dari sekadar hidangan, bebek Peking mewakili kehalusan dan disiplin, inti dari seni kuliner Tiongkok. Hingga kini ia tetap menjadi ikon budaya sekaligus hidangan diplomatik. Terkenal pernah disajikan kepada Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, dan para pemimpin dunia lainnya. Jika bebek Peking menggambarkan keanggunan, tahu bau menangkap jiwa kuliner kaki lima Tiongkok. Dicintai dan dibenci dalam kadar yang sama, aromanya yang menyengat memecah pendapat. Para penggemar menyebutnya surga rasa, sementara para pengkritik membandingkannya dengan sampah. Meski baunya tajam, tahu bau tetap digemari karena rasa umami yang kaya dan bagian dalamnya yang lembut. Tahu ini difermentasi dalam campuran rempah, sayuran, dan garam, menghasilkan aroma yang sangat kuat namun menghadirkan rasa gurih yang mendalam. Setiap daerah punya versinya sendiri. Di Hangzhou, tahu ini digoreng hingga renyah berwarna coklat kemasan. Di Changsha, warnanya menghitam dengan cita rasa yang pekat. Dan di Taipei, disajikan dengan saus kecap manis pedas. Di seluruh Tiongkok, ada lebih dari 300 jenis tahu bau. Dan bahkan NASA pernah mempelajarinya untuk memahami proses fermentasi bakteri yang kompleks di balik aroma terkenalnya. Dari jalanan, kita beralih ke salah satu hidangan paling sosial di Tiongkok, hotpot Sichuan, yang terkenal dengan pedasnya yang menggigit dan sensasi kebas di lidah. Berasal dari Chongqing pada awal abad ke-20, hotpot ini awalnya adalah makanan sederhana untuk para pekerja dermaga, dibuat dari jeroan sapi, cabai kering, dan merica Sichuan untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Seiring waktu, ia berkembang menjadi simbol kebersamaan nasional. Tempat teman dan keluarga berkumpul mengelilingi panci mendidih untuk memasak, berbincang, dan tertawa bersama. Satu panci hotpot Sichuan bisa memuat lebih dari 30 jenis bumbu dan bahan, menawarkan kombinasi rasa yang seolah tak ada habisnya. Kini, hotpot bukan hanya makanan, melainkan industri yang berkembang pesat, dengan puluhan ribu restoran di seluruh Tiongkok yang mengkhususkan diri pada berbagai gaya daerah. Di antara yang paling terkenal adalah Haidilao, yang bermula sebagai toko kecil di Sichuan dan kini telah berkembang ke lebih dari 20 negara, memperkenalkan cita rasa pedas membara Tiongkok kepada dunia. Dan dengan begitu banyak kelezatan kuliner, mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya berapa biaya yang dibutuhkan untuk tinggal dan makan di negara yang begitu memikat ini pada masa sekarang? Biaya hidup di Tiongkok sangat bervariasi, tergantung kota yang kamu pilih. Di kota-kota megapolitan seperti Beijing, Shanghai, atau Shenzhen, rata-rata pengeluaran bulanan untuk satu orang berkisar antara $1.000 hingga $1.500. Sementara itu di kota tingkat 2 seperti Chengdu, Wuhan, atau Kunming, biaya hidup bisa turun menjadi $500 sampai $800 per bulan. Hampir setengahnya. Pengeluaran terbesar adalah tempat tinggal. Di pusat Beijing, apartemen satu kamar tidur bisa mencapai $1.000 per bulan. Sedangkan di kota yang lebih kecil seperti Kunming atau Xi'an, harga rata-ratanya sekitar $300 hingga $400. Untuk menghemat, banyak anak muda memilih berbagi apartemen atau menyewa di luar pusat kota. Platform sewa daring seperti Zairoom dan Baik kini mulai menggantikan agen properti tradisional. Soal makanan, Tiongkok menawarkan variasi luar biasa untuk semua tingkat harga. Makan di warung lokal hanya sekitar $3 sampai $5. Sementara makan di restoran kelas menengah biasanya berkisar $15 hingga $20. Makan di luar sangat umum, karena harga restoran tidak jauh lebih mahal dibanding masakan rumahan. Di kota besar, kamu bisa menikmati sarapan khas seperti roti kukus, bubur, dan susu kedelai dengan biaya sekitar $2. Transportasi di sini murah dan efisien. Sekali naik kereta bawah tanah, biayanya sekitar $0,5. Taksi mulai dari $2. Dan layanan transportasi online Didi seringkali lebih murah dibanding banyak negara maju. Sistem kereta cepat menghubungkan hampir semua kota besar. Perjalanan antara Beijing dan Shanghai memakan waktu kurang dari 5 jam, dan biayanya sekitar $75. Jauh lebih murah daripada naik pesawat. Pengeluaran harian lainnya juga tergolong terjangkau. Paket internet dan telepon sekitar $10 hingga $15 per bulan untuk akses 5G berkecepatan tinggi. Tiket bioskop rata-rata $6, dan secangkir kopi dari Luckin Coffee, merek lokal terkemuka di Tiongkok, hanya $2, jauh lebih murah daripada Starbucks. Dengan keberagaman harga seperti ini, Tiongkok bisa terasa murah, sekaligus mahal, tergantung gaya hidup dan lokasi tempat kamu tinggal.
Di kota megapolitan, kehidupan mirip seperti di ibu kota dunia, sementara kota menengah menawarkan kenyamanan dengan setengah biaya. Namun, sebelum pindah atau berkunjung ke sini, masih ada beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui tentang kehidupan di Tiongkok modern. Satu hal yang sering mengejutkan pengunjung pertama kali ke Tiongkok adalah betapa intens dan cepatnya pemeriksaan keamanan di tempat umum. Baik di stasiun kereta, kereta bawah tanah, maupun pusat perbelanjaan, setiap orang wajib melewati pemindaian tas dan berjalan melalui gerbang keamanan, mirip seperti di bandara. Aturan ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya wisatawan. Meski langkah-langkah ini meningkatkan keamanan, membawa barang seperti korek api, pisau lipat, atau baterai berkapasitas besar bisa berujung pada penahanan sementara atau penyitaan. Polisi dan petugas keamanan juga bisa memeriksa ponsel secara acak jika mereka mencurigai seseorang mengambil foto di area terbatas. Wisatawan juga perlu waspada terhadap penipuan yang umum terjadi di area ramai, terutama di kota seperti Beijing dan Shanghai. Yang paling terkenal adalah penipuan undangan minum teh. Orang asing yang terlihat ramah, seringkali sekelompok anak muda akan mengajak ngobrol santai, lalu mengundang kamu ke rumah teh atau pertunjukan budaya. Setelah itu, tagihan datang, kadang totalnya mencapai ratusan dolar. Meski terdengar sulit dipercaya, ribuan pelancong masih tertipu oleh trik ini setiap tahun. Respons terbaik adalah menolak dengan sopan setiap undangan yang tidak terduga, terutama di sekitar tempat ramai seperti lapangan Tiananmen atau Nanjing Road. Saat berbelanja, ingat bahwa produk palsu sangat luas peredarannya. Pasar seperti Silk Street di Beijing dan Hongqiao di Shanghai terkenal menjual replika yang terlihat sama persis dengan barang mewah asli, dengan pedagang yang bersikeras bahwa barang itu berasal dari pabrik yang sama. Kenyataannya, sebagian besar adalah tiruan berkualitas tinggi, dan membawa pulang dalam jumlah besar bisa membuat kamu terkena denda bea cukai. Untuk barang yang benar-benar asli, belilah hanya di toko resmi atau pusat perbelanjaan, di mana harga tercantum jelas dan pembelian disertai faktur PPN. Transportasi juga perlu kehati-hatian. Hindari naik taksi tanpa tanda resmi atau kendaraan yang sopirnya menolak menggunakan argo. Banyak taksi palsu beroperasi di luar bandara dan stasiun kereta, seringkali mematok tarif 3 hingga 4 kali lipat dari harga normal. Alternatif yang lebih aman adalah memesan melalui aplikasi Didi, karena harganya sudah tetap dan informasi pengemudi sudah terverifikasi. Dan begitulah gambaran kehidupan di Tiongkok, sebuah negara yang memadukan keamanan, tradisi, dan inovasi dalam perpaduan yang begitu menarik. Ini adalah tempat dengan keindahan yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan kejutan yang seolah tidak pernah habis. Semoga perjalanan ini memberimu pemahaman yang lebih dalam tentang orang-orangnya, gaya hidupnya, dan ritmenya yang membentuk negara luar biasa ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.